Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada kami. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar kami lebih semangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Selain terkenal dengan beragam suku dan budaya, Indonesia terkenal juga dengan dunia mistisnya. Mulai dari ilmu kebatinan sampai dengan yang berhubungan dengan hantu. Di Indonesia banyak sekali tempat-tempat angker yang dianggap menjadi tempat tinggalnya para hantu tersebut. Hantu tersebut juga bermacam-macam bentuknya. Setiap daerah tentunya mempunyai mitos hantu paling seram yang melekat dalam masyarakat. Berikut ini 5 hantu yang paling seram di Indonesia menurut Ruang Hampa. Kuyang. Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Ia biasa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas orang ibu melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada saat siang hari berbaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepala dan organ-organ tubuhnya. Orang Banjar mencirikan kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di siang hari selalu menutup bekas kuratan di lehernya atau menutup bagian kepalanya dengan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah. Selain itu, makhluk ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sekitar meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru saja melahirkan atau bayi yang baru saja dilahirkan. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat si kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Menurut cerita, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang. Minyak sumbulik atau minyak kuyang, konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian si kuyang. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak kuyang ini akan berubah menjadi kuyang. Suwangi. Suwangi adalah sebutan untuk sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam, baik yang berwujud manusia maupun benda. Istilah ini mungkin lebih familiar di kalangan masyarakat Indonesia Timur, khususnya di daerah Papua. Di Papua, Suwangi dipercaya sebagai makhluk gaib menyeramkan yang dapat berubah wujud dan bisa terbang menggunakan pelepah daun kelapa. Tak hanya wujudnya yang menyeramkan, perbuatannya terhadap korban juga sangat mengerikan. Konon, Suwangi adalah penduduk desa yang melakukan ilmu hitam dan memakan daging manusia untuk memperkuat sihirnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Suwangi adalah manusia biasa. Namun karena memiliki ilmu melukai dan membunuh secara misterius, Suwangi kerap diminta oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan pada musuh atau orang yang tidak disukainya. Suwangi biasanya membunuh korban secara berkelompok. Ada 2 cara yang dilakukan Suwangi untuk menghabisi nyawa korbannya. Yang pertama adalah secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan doti-doti, semacam santet yang dikirimkan kepada si korban. Sebelum mengirimkan santet, Suwangi akan membaca arah mata angin terlebih dahulu, agar doti-doti sampai ke korban yang tepat. Setelah itu, Suwangi akan memasukkan benda santet seperti dedaunan atau kayu ke tubuh korban dengan cara gaib. Tubuh korban yang terkena santet akan dipenuhi benda-benda asing tersebut, sehingga rusak dan meninggal dunia. Cara kedua adalah membunuh korban secara langsung. Agar aksinya berhasil dan tidak diketahui orang lain, Suwangi akan mengintai korbannya terlebih dahulu. Ketika situasi dirasa aman, Suwangi melempar korbannya dengan batu kecil atau tanah yang sudah diberi mantra. Ketika mantra itu sampai ke korban, korban langsung tidak sadarkan diri. Lalu Suwangi akan menyiksa korbannya dengan cara memukul, menendang, hingga membanting berkali-kali. Aksi itu dilancarkan Suwangi setelah melucuti pakaian korban. Dengan begitu tidak akan ada bukti kekerasan yang ditemukan di baju korban. Kengerian masih berlanjut.
Setelah membunuhnya, Suanggi lantas menjilati luka-luka yang ada di sekujur tubuh korban. Berkat ilmu hitam yang dimilikinya, luka-luka itu tertutup sendiri hingga tidak ada memar ataupun luka yang tampak dari luar. Suanggi biasanya membangkitkan kembali korban yang dibunuh guna menutupi kejahatannya. Korban lalu akan mati sekali lagi di depan orang lain dengan cara yang wajar, misalnya kecelakaan, terjatuh, ataupun sebagainya. Setelah misinya berhasil, Suanggi akan menari dan menyanyi di depan rumah pengguna jasanya. Ia juga akan memberikan potongan rambut korban ke penyuruh sebelum mayat dikuburkan. Begu Ganjang. Begu Ganjang adalah sosok yang masih hidup dalam kepercayaan sebagian masyarakat, khususnya di daerah pelosok Sumatera Utara. Keberadaan makhluk tak terlihat ini pun kerap dipertanyakan masyarakat. Begu dalam bahasa Batak adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup. Manusia yang hidup memiliki dua zat, yakni fisik atau yang disebut pematang dan ruh atau yang disebut tondi. Ketika manusia mati, maka tondinya dipercayai berubah menjadi begu. Begu ini akan pergi menuju suatu tempat yang disebut perbeguan, yakni suatu tempat gaib di mana perkumpulan begu-begu yang sudah mati sebelumnya. Ruh akan terpisah dari jasad. Jika laki-laki yang mati, tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya sampai 11 hari. Jika perempuan, 9 hari tondinya masih tetap berada di sekitar jasad. Hal ini juga memperkuat ungkapan Batak yang menyebutkan bahwa jiwa laki-laki lebih kuat daripada jiwa perempuan. Hal itu juga yang menjadi alasan bagaimana masyarakat Batak menjaga kuburan orang yang baru dikebumikan. Begu-begu ini juga hidup sebagaimana kehidupan manusia layaknya. Mereka juga memiliki strata. Begu dari orang yang meninggal semasa hidupnya baik, keturunannya tetap menghormatinya. Begunya bisa berubah menjadi sumangot dan selanjutnya menjadi sahala. Makanya orang Batak dahulu sangat menghormati orang tuanya, bahkan sampai lama sudah meninggal. Makanya orang Batak dahulu sangat menghormati orang tuanya, bahkan sampai lama sesudahnya meninggal. Tidak jarang diberikan makanan, dibangunkan rumah, dan lain-lain. Layaknya manusia hidup seperti biasanya. Sedangkan ganjang berarti panjang. Jadi begu ganjang itu perawakannya tinggi besar, hitam, dan wujudnya pun tak kelihatan. Jika lebih luas lagi, itu termasuk dalam ilmu gaib. Namun melihat dari fenomena kepercayaan sebagian masyarakat, begu ganjang ini merupakan sejenis makhluk gaib yang bisa dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia tertentu. Konon kabarnya, para majikan hantu ini akan menjadi kaya raya. Begu ganjang juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik, seperti mencelakai orang. Mengapa disebut begu ganjang? Karena ketika kita melihatnya, maka makin panjang dan makin panjang. Itulah mengapa disebut begu ganjang. Karena perawakannya yang panjang, begu ganjang dipercaya suka tinggal di pucuk-pucuk pohon-pohon tinggi. Selain berperawakan panjang, dia juga memiliki rambut yang panjang dengan muka seram. Sama dengan ritual pesugihan lainnya. Menggunakan begu ganjang dalam mencari harta juga disertai dengan tumbal. Mulai dari tumbal sederhana seperti sesajen, makanan, hingga tumbal nyawa manusia. Parakang. Parakang merupakan sosok makhluk halus yang dipercaya di masyarakat Sulawesi. Mitos masyarakat Bugis yang berkembang, parakang dapat mengubah wujudnya menjadi hewan, tumbuhan, atau benda apa saja. Seperti makhluk lain yang berubah wujud di malam hari, parakang justru tak mengenal waktu perubahan. Penganut ilmu hitam, parakang dapat berubah wujud sesuai keinginan sang pemilik ilmu. Walaupun dapat berubah wujud menjadi makhluk hidup, sosok parakang adalah makhluk yang tidak sempurna. Disebutkan parakang dulunya adalah manusia biasa yang tengah menempuh ilmu hitam tertentu. Namun di tengah ritual, pelaku gagal dan berubah menjadi parakang. Parakang juga dikenal sebagai sosok yang kerap memakan organ dalam manusia. Berdasarkan kisah turun-temurun, parakang akan mengincar siapa saja yang berada di ambang kematian. Tujuannya untuk menghisap organ dalam seperti usus, hati, jantung. Anak-anak dan orang tua yang sedang dalam kondisi sekarat akan didatangi sosok parakang. Selain itu, ibu yang tengah mengandung akan mudah mendapatkan teror dari sosok parakang ini. Mitos lainnya berkembang, janin adalah makanan menyegarkan bagi sosok parakang.
Sampai saat ini masyarakat Bugis akan menjaga ibu hamil dan orang yang tengah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sosok Parakang juga selalu menampakkan dirinya kepada para wanita haid. Menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi, wanita haid tidak boleh membuang pembalut sembarangan jika tidak ingin mendapatkan teror dari Parakang. Meskipun terkenal sebagai makhluk yang menyeramkan, Parakang memiliki banyak kelemahan. Menurut mitos, Parakang akan menghilang jika dipukul sebanyak 1 kali dan tidak akan berpengaruh jika dipukul lebih dari 1 kali. Lampor. Asal-usul hantu lampor ini sempat menjadi perbincangan masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Mengenai kepercayaan sosok hantu lampor ini, menurut mitos, hal itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Lampor dapat mengambil nyawa manusia dan terbang membawa keranda mayat di malam hari. Menurut mitos orang Jawa, apabila seseorang keluar di malam hari dan melihat lampor, mereka akan hilang dan tak akan pernah kembali. Kisah lampor ini bermula dari tahun 1960-an di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut masyarakat Jawa, lampor dipercaya sebagai pasukan dari Nyi Loro Kidul, ratu penguasa pantai selatan. Mula-mula kemunculan lampor bersamaan dengan munculnya wabah penyakit dan menimbulkan banyak orang meninggal. Kemunculan lampor ditandai dengan angin yang kencang dari laut selatan ke berbagai daerah. Selain itu, angin kencang berhembus dan masyarakat sekitar akan membunyikan kentungan agar menimbulkan suara gaduh. Tujuannya agar si lampor tidak berjalan ke arah tersebut karena bisa menyebabkan pagebluk atau wabah penyakit hingga kematian. Lampor dipercaya dapat membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang dikunjungi saat tidur akan dicekik dan dibawa menggunakan keranda. Lampor dipercaya memiliki kelemahan tidak dapat berjongkok. Biasanya korban yang didatangi lampor mereka yang saat tidur di atas kasur. Sehingga masyarakat menghindari lampor dengan cara tidur di bawah kasur atau di lantai. Meskipun wujud lampor berbeda-beda di setiap wilayah, di tiap wilayah di Pulau Jawa, tetapi persamaan hantu lampor sama, yakni membawa keranda terbang. Nah, itulah tadi 5 hantu yang paling seram di Indonesia versi Ruang Hampa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami atau memang ada hantu lain yang lebih menyeramkan? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idr Firmansyah, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode-episode Ruang Hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.